Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mobil Adin Channel. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2022 ini tidak akan ada larangan mudik lebaran. Masyarakat boleh mudik lebaran dengan syarat sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis lengkap 1 dan 2, serta booster. Lalu, bagaimana jika masyarakat belum mendapat vaksin COVID-19 dan booster? Masyarakat dibolehkan mudik pada Lebaran 2022. Ini merupakan kali pertama pemerintah mengizinkan mudik di tengah pandemi virus corona, setelah 2 tahun berturut-turut mudik dilarang. Moda transportasi darat menjadi preferensi tertinggi untuk digunakan saat arus mudik tahun ini. Untuk itu, Kementerian Perhubungan Kemenhub akan menyiapkan berbagai hal untuk menyambut peningkatan pergerakan menjelang Idul Fitri yang diprediksi hampir menyamai periode pra-pandemi atau 2019. Berdasarkan survei Balitbang Kemenhub terkini pada Maret tahun 2022, sekitar 80 juta orang berencana untuk melakukan mudik tahun ini. Pada sisi penggunaan transportasi, 3 moda teratas yang akan digunakan yakni 5. Pesawat terbang 9 juta orang. Nah, dapat dikatakan bahwa moda transportasi ini yakni yang paling spesial bila kalian berkeinginan mudik. Kenapa? Sebab pada biasanya tiket pesawat dipatok lebih mahal dibandingi dengan moda transportasi lain untuk tujuan yang sama. Hal yang kalian perlu amati juga sama saja seperti kalian naik kereta. Pastikan kesediaan karcis, cermati barang turunan, dan juga jangan hingga tertinggal pesawat. Pesawat sendiri dalam sebagian tahun terakhir menjadi moda transportasi yang digemari untuk urusan mudik. Lihat saja keadaan bandar udara yang segera berubah bak terminal di saat arus mudik tiba. Kecuali itu, banyaknya maskapai penerbangan yang punya harga variatif juga mempesona banyak masyarakat untuk memakai moda transportasi ini, kecuali sebab moda transportasi ini juga betul-betul kencang. 4. Bus 12,9 juta orang, 16,3%. Nah, apabila Anda tidak mau berurusan dengan pengorderan karcis, dan juga datang ke airport maupun stasiun, memakai bis maupun angkutan lazim antar kota menjadi hal yang paling masuk logika untuk diaplikasikan. Mengapa? Sebab moda transportasi ini pasti senantiasa ada, kecuali itu ongkosnya bahkan tidaklah setinggi kereta api maupun pesawat terbang. Tapi dengan ongkos yang lebih murah, karenanya kalian akan berjumpa kembali dengan musuh utama dari mudik, merupakan kemacetan. Yap, memang Anda akan berjumpa kemacetan, melainkan hal positifnya, kalian cuma perlu duduk sebagai penumpang sampai tujuan kalian. Lalu apa tantangannya? Jika Anda memakai moda transportasi ini, karenanya keamanan barang turunan perlu Anda observasi, kecuali itu kalian juga perlu memilih-milih bis apa yang jika nyaman dan aman. Jangan lupa juga sediakan keperluan diri untuk perjalanan. 3. Kereta api 14 juta orang. Jika Anda mencapai perjalanan yang jauh, dan ogah untuk terkena macet maupun mengemudi kendaraan pribadi, karenanya moda transportasi ini yakni yang semestinya kalian pertimbangkan. Yap, pihak Kereta Api Indonesia (KAI) dikala ini telah cukup banyak bebenah, dan kereta api sendiri menjadi moda transportasi yang amat nyaman. Nah, apabila kalian berharap menerapkan moda transportasi ini, karenanya pastikan kalian telah mengorder karcis perjalanan jauh-jauh hari. Kenapa? Ya sebab moda transportasi ini juga banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Untuk dikala ini, pengorderan dari karcis kereta api sendiri dapat dilaksanakan 90 hari sebelum hari keberangkatan. Kecuali itu, Anda juga dapat mengorder melewati aplikasi tur maupun aplikasi legal pihak KAI, jadi tidak perlu antre berjam-jam di stasiun. 2. Sepeda motor sebanyak 14,9 juta orang, 18,7%. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang selalu direkomendasikan agar tidak digunakan untuk mudik Lebaran. Meski begitu pada kenyataannya motor merupakan jenis kendaraan terbanyak yang selalu menyesaki jalur mudik non-tol. Dari catatan Kementerian Perhubungan Kemenhub, pemakaian kendaraan pribadi untuk mudik pada 2018 jumlahnya 9,38 juta unit, terdiri dari 6,19 juta unit motor dan 3,19 juta unit mobil. Pada tahun ini Kemenhub memprediksi terjadi lonjakan pemakaian kendaraan pribadi hingga lebih juta unit. Motor diperkirakan naik 10,78% menjadi 6,85 juta unit, sedangkan mobil meningkat 17,59% menjadi 3,76 unit. 1. Mobil pribadi. Sebanyak 21,3 juta orang, 26,8% menggunakan mobil pribadi. Betul sekali,
Moda transportasi satu ini memang yaitu yang paling ringkas, fleksibel dan paling unggulan diterapkan untuk kebutuhan mudik. Kenapa? Ya sebab kendaraan sendiri, karenanya Anda dapat pakai sesuka hati. Tetapi sekali lagi, sekiranya mengingat sebagian kiat mudik sebelumnya, karenanya kalian perlu melihat banyak elemen sekiranya mau mudik dengan kendaraan beroda 4 pribadi. Unsur hal yang demikian yaitu tentang kesiapan kendaraan beroda 4, bagus mesin, kaki, dan banyak hal lain di sisi teknis kendaraan beroda 4 yang semestinya kalian persiapkan dengan matang. Meski masih banyak bengkel maupun posko mudik yang menyiapkan layanan servis, bukankah ada pantasnya sekiranya kalian menentukan kendaraan beroda 4 aman dan dapat beroperasi dengan optimal sampai kalian kembali dari mudik. Demikian 5 transportasi favorit untuk mudik lebaran di 2022 ini. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.